hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada. Seperti hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore ada program Ruang Psikologi. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, kita geser sedikit ya oleh produser. Kita ganti tema yaitu tentang smart finance terkait dengan pinjaman online yang sekarang ini lagi marak dalam pemberitaan seputar penggerebekan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terkait dengan pinjol ini, karena fenomena dari pinjol ini yang menagih para nasabahnya atau mereka yang kebetulan punya utang gitu ya, itu sekiranya sangat-sangat tidak manusiawi, bisa dikatakan begitu. Bahkan korbannya itu bahkan sampai ada yang stres, bahkan sampai ada yang bunuh diri dan juga sebagainya. Dan kita akan membahas tentang bijak menyikapi fenomena pinjaman online atau pinjol. Nanti Anda juga bisa bergabung melalui WA kami di 0811 309 1009. Seperti flyer yang sudah kami share di berbagai sosial media. Untuk kesempatan sore hari ini bersama dengan Associate Profesor Dr. Murfin Joshua Sembiring SE/MSI. Beliau adalah Rektor Universitas Macung, Malang, yang juga adalah pengamat ekonomi. Program ini juga bisa Anda simak di Radio Mahardika Bondowoso, Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Ersal FM Nganjuk, dan juga bisa Anda simak secara live streaming visual di channel YouTube kami LPPL Radio Suara Sidoarjo. Baik, saya langsung sapa saja dengan Prof. Murfin Joshua Sembiring. Selamat sore Prof. Sembiring, apa kabar? Selamat sore Mas. Jadi perkenalkan. Dengan siapa nih? Saya dengan Panji nih, Prof. Joshua Sembiring. Mas Panji ya. Ya, selamat sore Mas Panji. Iya, memang 1-2 hari terakhir ini kalau kita baca media, baik itu media online atau elektronik terkait penggerebekan pinjol ilegal, di mana para penagih debt collectornya ini digelandang ke baik itu ke Polda Jawa Barat maupun ke Polda Metro Jaya karena melakukan penagihan-penagihan yang tidak manusiawi ya. Tapi nanti kita akan bahas soal itu. Kalau kita lihat dari sisi yang lain, yaitu fenomena pinjol ini memang sejak beberapa tahun terakhir sepertinya marak begitu ya Prof. Sembiring ya. Kita tahu kalau orang butuh uang biasanya larinya ke bank gitu ya. Tapi bank itu prosesnya memang prosedurnya itu nggak gampang. Birokrasinya juga cukup dalam pengertian tanda kutip cukup ribet. Apakah dengan keberadaan pinjol ini mencari celah dan juga memangkas sehingga orang tidak perlu bawa agunan dan kemudian tidak perlu menjaminkan sesuatu, bisa dapat pinjaman begitu Prof. Sembiring? Ya, pinjol, terima kasih ya. Selamat sore para pendengar radio sekalian. Jadi pinjol ini sebenarnya finansial teknologi dan sudah terbiasa di negara-negara maju gitu kan. Ini artinya bahwa bank-bank tradisional itu konvensional bisa tergeser akibat terlalu persyaratan yang ketat dan sebagainya, sehingga lewat finansial teknologi atau pinjaman online ini ada platform digitalnya memungkinkan orang meminjam tanpa harus bertatap muka, tanpa syarat dan sebagainya. Nah, itu biasa. Di Indonesia pun kan ada sekitar 98 finansial teknologi atau pinjol ini yang resmi ada di listnya OJK. Jadi sebenarnya pinjaman online yang legal ini sangat menolong, terutama orang-orang yang memang berkebutuhan khusus mendadak, gitu kan ya, dan itu bisa cepat. Nah, persoalannya sekarang kan bagaimana kok bisa pinjol yang ilegal itu sudah memakan korban, kan ini aspek pengawasan dan penegakan hukum kan, dan juga edukasi kepada masyarakat bahwa masyarakat kepepet seperti apapun harusnya tahu, minimal sekarang kan era internet, di googling aja keluar 98 list yang terdaftar di OJK itu.
Gitu, Mas. Iya, iya, karena memang kondisi ekonomi sekarang banyak PHK, kemudian ya bisa dibilang cari uang relatif susah dengan adanya PPKM, kemudian karena faktor pandemi corona atau COVID-19 ini ya. Sehingga ketika orang butuh Ya, sesuatu dengan adanya pinjaman tanpa syarat, akhirnya larinya ke pinjol. Apalagi rata-rata tiap orang itu kan memang sudah punya smartphone masing-masing begitu ya, Prof. Sembiring ya. ya, ya, Iya, Prof. begitu. Dan J. kalau misalnya, Kalau kalau melihat fenomena adanya pinjol atau pinjaman online atau finansial teknologi yang sekarang ini semakin marak begitu ya. Apalagi juga istilahnya itu promosinya begitu bombastis begitu di media-media online, bahkan sampai di SMS broadcast begitu. Tapi di sisi lain masyarakat kita sekiranya perlu banyak mendapatkan literasi nggak sih sebenarnya, apa hal baik dan buruknya ketika kita meminjam lewat pinjol ini, Prof. Sembiring? iya, literasi itu penting sekali. Sehingga misalnya kalau tadi misalnya kalau mereka ngerti bahwa ada debt collector yang tidak sopan santun. Nah, harusnya kan kalau mereka ngerti tanya dulu, yuk dari mana, mana sertifikat API-nya. Itu ada sertifikat Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia dikeluarkan itu resmi. Jadi dia harus menunjukkan itu. Kalau enggak, jangan diterima. Nah, itu aja jadi persoalan tersendiri kan. Sehingga memang saya rasa ini erat kaitannya lah mungkin Bank Indonesia dengan perangkat-perangkatnya itu juga bisa nolong mensosialisasikan ke masyarakat secara luas. Media-media juga bisa membantu. Ini loh pinjaman online yang resmi, prosedurnya seperti ini, ciri-cirinya seperti ini gitu. Jadi misalnya kalau sudah denda sehari saja 1-4%, nah itu patut dicurigai ilegal kan gitu ya. Lalu juga biasanya masyarakat ini itu ada perjanjiannya, dia main taken aja, tidak lihat butir-butirnya apa yang mengikat dia sendiri. Nah ini yang memang menjadi persoalan tersendiri, jangan sampai pinjol ini menjadi rentenir yang seolah-olah resmi, padahal rentenir aslinya kan gitu. Padahal rentenir gitu ya, cuma istilahnya ditutup dengan Hmm, model pinjaman online atau pinjol yang online, semakin ya. marak ini. Tapi sebenarnya untuk pinjam meminjam tanpa syarat itu boleh nggak sih sebenarnya, Prof. Sembiring? Loh, kan boleh ada izinnya kan? Ada misalnya di OJK sendiri kan yang berizin banyak sekali. Ada Dana Mas Investor, ada Amarta Dompet, ada Kilat, ada Kimo, Toko Model, Uang Teman, Modalku. Itu resmi boleh. Justru itu mempermudah masyarakat membutuhkan uang kan gitu secara cepat tanpa syarat. Sebenarnya itu risikonya ada yang penyelenggara ini sendiri, tapi kan dia kan sudah ada apa ya istilahnya udah ada kalkulasi manajemen risiko kan, berapa persen sih yang ngemplang yang nggak mau bayar kan gitu ya. Iya, iya. Dan juga sebenarnya OJK sendiri sudah mengedukasi, cuman mungkin belum belum masif gitu ya. Misalnya kalau 90 hari tidak tidak bisa dia memberi kewajibannya, itu harusnya ada negosiasi antara nasabah sama pelaku pinjol itu. Negosiasinya antara lain biasa seperti bank konvensional, saya strukturisasi artinya tolong dong saya ini nggak bisa membalikan bunga dan pinjaman per bulan, saya udah telat nih, tolong bisa dikasih grace period, nah, kan begitu ya, tolong bisa dikurangi bunganya. Itu pola-pola itu yang sebenarnya harus diedukasi antara nasabah dan penyelenggara pinjaman online seperti itu. Iya, iya. Sebenarnya bisa dinegosiasi kalau memang nasabah atau debitur ini ada istilah kesulitan keuangan untuk membayar kewajiban yang harus dia bayarkan begitu, Prof. Sembiring ya. Ya, Ya, sebenarnya ya. batasan berapa nominalnya berapa rupiah sih ketika ya, perusahaan atau lembaga keuangan seperti ini memberikan pinjaman kepada calon nasabahnya itu? Ada aturannya nggak? Jadi
Jadi dalam analisa manajemen risiko, pasti penyelenggara pinjaman online ini kan tidak mau ngambil risiko yang besar. Tentu dia biasanya memberikan pinjaman-pinjaman yang liquid, yang kecil, 5 jutaan, ada mungkin yang berani 25 juta. Tapi itu kan nanti bertahap, namanya suatu bisnis perbankan. Ini kan sebenarnya bisnis perbankan tapi online kan. Jadi kalau dia lihat misalnya si peminjam ini juga rajin ya, tidak pernah telat, sudah ada record gitu ya, bagus, apa iuran per bulannya dan sebagainya, secara agresif biasanya pinjaman online itu menawarkan, yuk kemarin pinjam 5 juta, baik sekali nih track recordnya gitu ya, apa butuh 10 juta lagi atau 15 juta kan gitu, itu kan sudah biasa dalam transaksi bisnis. Baik. Gitu, Mas. Kemudian ketika tidak ada syarat kewajiban untuk menyerahkan identitas kita, itu sejauh mana kalau dari pengamatan Anda ini, Prof. Sembiring? Apakah memang kalau misalnya di teman-teman ada yang pernah pinjam lewat online atau pinjam online yang mengunduh dari aplikasi di Play Store, itu kan di situ banyak sekali begitu ya. Di situ prasyaratnya Ya, foto KTP, kemudian foto diri dengan KTP dan sebagainya, kemudian bisa mengakses HP begitu. Apakah memang syarat-syarat itu juga memang menjadi kewajiban atau bagaimana, Prof. Sembiring? iya itu untuk safety ya. Jadi pihak penyelenggara online kan ingin safety juga, tahu identitas, tahu lokasi, supaya ada apa-apa bisa ditemui ya, tapi oleh debt collector yang legal, yang punya sertifikasi kan gitu. Nah, jadi saya rasa sebenarnya kan ini karena penyalahgunaan saja dan kurang literasi dari nasabah. Artinya pinjol ini sebenarnya menolong, membantu orang yang membutuhkan dalam waktu yang singkat, atau kepepet tanpa syarat-syarat yang rumit gitu kan ya. Nah, saya rasa tinggal bagaimana kita mengurangi praktek-praktek ilegal dan punishment. Karena memang kalau yang legal sekalipun misalnya ya ada orang pinjam, lalu dia tidak memenuhi kewajibannya, seperti bank konvensional juga, akhirnya di blacklist kan. Nah, di blacklist itu ada di daftar besarnya Bank Indonesia. Jadi nasabah itu sampai kapanpun, ke bank manapun, ke lembaga keuangan non-bank pun, itu pasti blacklist. Ya. Dia tidak akan bisa dilayani. Nah, itu yang kalau nasabah yang niat baik kan dia jaga diri kan, resiko kan bagi dia. Suatu saat dia perlu nggak bisa, langsung di blacklist sampai tahun sebelum, sampai berapa tahun pun sebelum daftar hitam itu masih ada di BI, saya nggak bisa dia bertransaksi apapun Sebelum lunas gitu ya. sebelum lunas. Banyak itu kejadian itu. Jadi juga yang nasabah niat baik dia sangat hati-hati, gitu ya. Jangan sampai dia pinjam 10 juta hari ini karena ada masalah dia tidak bisa selesaikan, tidak ada kompromi juga dengan bank misalnya, langsung pihak online pinjaman online ini yang resmi ini melaporlah ke BI dan nanti keluar daftar hitam itu. Nah, daftar hitam itu membuat mesin nasabah itu akan sulit untuk bertransaksi ke pihak bank maupun non-bank atau pinjaman online lainnya. Iya, istilahnya masuk BI checking lah ya. Jadi kalau misalnya mau beli rumah, ngangsur rumah gitu, ya nggak bisa karena memang ada BI atau blacklist yang seperti Prof. Sembiring tadi sampaikan. Nah, di sisi lain begini, kalau kita melihat fenomena pinjol ini kan, kalau dulu misalnya sebelum maraknya dunia teknologi, itu kan kita kenal istilahnya bank detail. Kalau yang bayarannya yang ngangsurnya harian, diberikan sobekan kertas kecil gitu, warna biru kalau nggak salah itu ya. Nah, sekarang ini kan sudah mulai maju, jadi lewat aplikasi tinggal download, ngisi data diri, persyaratan yang diminta, akhirnya kita dapat pinjaman. Nah, tapi di sisi lain besaran bunganya dari pengalaman teman-teman yang saya tanya itu kan kadang-kadang beda. Jadi contoh satu pinjol A ini misalnya bunganya ketika dia pinjam uang 500 misalnya, dalam tempo waktu kurang lebih 15 hari dia membayarnya menjadi
600 sekian. Sementara di aplikasi pinjol yang lain itu jumlah yang sama tapi bunganya berbeda, lebih tinggi, bisa sampai ke 700-an begitu ya. Ada aturan ketentuan nggak kalau untuk financial technology atau pinjol ini untuk memberikan bunga, besaran bunganya gitu? Jadi sebenarnya antar bank konvensional pun kan kadang beda ya, itu sah-sah saja walaupun nanti ada batas atas itu ada. Tapi saya mau katakan sering gini, ada minimal 7 jebakan lah yang kerap dipraktekkan oleh pinjaman online ilegal. Nah ini menjadi literasi ya bagi masyarakat. Satu, itu biasanya fee-nya sangat tinggi, bisa mencapai 40% dari jumlah pinjaman yang dipotong langsung itu fee ya. Lalu juga suku bunga dan denda sangat tinggi, bisa mencapai 1-4% per hari. Nah itu biasanya tidak jelas juga disebutkan di dalam perjanjian. Nah ini harus abu-abunya ini harus diperiksa oleh para peminjam. Bayangkan kalau dendanya itu 1-4% per hari, wah berat sekali kan. Nah itu juga ciri khas. Lalu jangka waktunya biasanya singkat tuh. Biasanya dijanjikan 2 bulan. Tetapi setelah itu, setelah deal, setelah taken semua perjanjian, katakan begitu ya, ternyata hanya 2 minggu waktunya yang tersisa. Nah ini tenornya itu loh. Ini juga harus dicermati oleh peminjam. Lalu juga petugas pinjaman online itu selalu meminta mengizinkan agar dapat mengakses semua data. Itu juga hati-hati, data dan kontak di ponsel. Itu akan digunakan juga untuk mengintimidasi ya para peminjam itu. Lalu kelima, petugas pinjol itu melakukan penagihan tidak beretika. Ya, ada intimidasi, ada pelecehan, kan gitu ya, sampai orang stres. Nah, minta aja dia harus, mana sertifikatmu? Biasanya dia dibekali oleh sertifikat dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, API namanya. Lalu pinjol ilegal tidak memiliki layanan pengaduan OJK, dia nggak punya, ya kan ya. Nah, pinjol ilegal kerap melakukan penawaran melalui SMS spam. Nah, saya kira 7 ciri itu masyarakat sudah harus cermat lah, gitu kan. Gitu. Iya, iya. Dengan maraknya pinjol ini, apakah ini bisa dikatakan dalam tanda kutip ini ya, tamparan untuk bank-bank konvensional supaya lebih memudahkan orang untuk pinjam tanpa syarat atau tata cara yang bertele-tele begitu, kalau Anda melihat? Prof. Jadi saya pernah menulis artikel di Kumparan tentang revolusi industri perbankannya. Itu semuanya kegelisahan saya. Bagaimana perbankan konvensional kita sendiri ini tidak bisa maju-maju, hanya main jadi bank umum dan bank devisa. Dan 3 tahun lalu pernah dipanggil oleh Pak Presiden di Istana, dimarahi, diingatkan seluruh pimpinan perbankan dalam dan luar negeri yang berpraktek di Indonesia, geming kan gitu ya, tidak ada banyak perubahan sehingga Indonesia ini tidak bisa maju gitu kan ya, yang konvensional itu. Kalau kita lihat contoh di China, saya tulis di artikel saya itu, bisa di searching ya, revolusi industri perbankan di media Kumparan itu. Jadi kenapa misalnya di China itu maju? Kalau ada UMKM mau di backup oleh perbankan, dia betul-betul menyebut bank UKM misalnya gitu. Dan di dalamnya orang ahli-ahli UKM juga memberi advice, produksi, strategi pemasaran. Misalnya konstruksi, dia ada bank konstruksi khusus membiayai bisnis-bisnis konstruksi, dan di perbankan sendiri itu ada ahlinya, ahli konstruksi kan, tidak, bukan ahli ngasih uang lalu ahli ngirim debt collector pada saat orang macet kan gitu ya. Lalu juga misalnya pertanian, ada perbankan agro. Nah, oleh sebab itu kalau revolusi industri perbankan itu dijalankan, lalu financial fintech ini masuk, ya memang nanti tersaingi dari aspek pelayanannya gitu kan ya. Nah, bayangkan finansial teknologi itu kan dia tidak perlu gedung bank, tidak perlu lahan parkir, tidak perlu pegawai banyak. Harusnya kan dia bisa memberikan layanan lebih baik kan dari segi bunganya, karena kan dia tidak ada kos operasional yang tinggi kan gitu ya. Yeah. Nah, lama-lama nanti ya bank konvensional kalau tidak melakukan revolusi ya menciut, misalnya cabangnya banyak jadi merger gitu kan dengan bank lain. Kalau ini tinggal sejarah nanti.
bank konvensional yang tidak cepat bersikap terhadap kemajuan teknologi. Iya. Ini saya juga googling di internet tulisannya Prof. Murpin Joshua Sembiring tentang revolusi perbankan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, di mana Anda menyoroti begini, bahwasanya Indonesia ini memang peringkat 1 jumlah bank terbanyak di Asia Tenggara ya. Tapi di sisi lain kontras dengan efisiensi. Perbankan di Indonesia paling tidak efisien, kalah dengan Malaysia dan Singapura, bahkan dengan Vietnam sekalipun. Ini karena pola-polanya masih seperti yang tadi sudah Anda sampaikan begitu ya Prof. Sembiring ya. Jadi tidak ada inovasi sehingga masyarakat yang memang betul-betul butuh dan juga istilahnya itu ingin sekali mendapatkan pinjaman, akhirnya ya way out-nya, jalan keluarnya mereka melirik pinjol ini karena lebih simpel gitu. Termasuk bank-bank daerah yang saya soroti di situ kan hanya jadi tempat penampungan APBN muter di situ dan ada korupsinya di situ kan gitu kan. Itu persoalannya di situ. Bank-bank daerah, Bank Jatim, Bank Banten. Jadi inilah memang persoalan kita di sektor perbankan maupun non perbankan ya. Kayak pinjol ini kan non perbankan tapi prakteknya seperti bank kan gitu. Lembaga keuangan non bank kan gitu kata istilahnya gitu. Iya. Nah ini pukulan telak sebenarnya. Kalau dulu ada mesin store tunai, senang kita. Nah, itu dampaknya kan tidak perlu lagi ada karyawan kan sebenarnya. Tidak perlu antri ke teller. Yang menerima, iya kan gitu. Sebenarnya itu harus diperkuat terus sehingga kos operasional dari bank itu bisa rendah, sehingga dia bisa kompetitif memberikan bunga kan pada nasabah. Mungkin lebih rendah sehingga banyak orang yang minat, tapi yang spesial juga misalnya agro ke UMKM ke gitu ya, jadi yang spesialis lah itu perbankan, jangan devisa bank umum semua main di situ, cari aman itu perbankan. Betul, jadi ada spesialisasi misalnya bank untuk UMKM, bank untuk sektor misalnya nelayan, petani dan sebagainya begitu ya Prof. Ya, maritim, betul. Baik. Dan sahabat pendengar pemirsa, jadi kita masih ada kredit macet pun. Kita masih berbincang dengan Asosiat Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring SMSI. Beliau adalah Rektor Universitas Macung Malang, pengamat ekonomi. Topik kita bijak menyikapi fenomena pinjaman online. Anda bisa bertanya di 0811 309 1009. Baik Prof. Sembiring, kita jeda dulu, nanti kita akan berbincang kembali tentang fenomena pinjaman online ini. Saya juga cek di WA ini banyak sekali yang bertanya ini ya seputar pinjaman online, bahkan ada juga yang mengeluhkan. Terus solusinya seperti apa? Nanti akan diberikan tips dan juga kiat-kiatnya oleh Prof. Sembiring. Kita akan kembali sesudah kita ikuti komersial break berikut ini. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air hidup yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku.
Ih, beneran. Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah, mau dong. Nih caranya. Cari gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk, main gameku. Mari kita coba. Sebentar, ini kan gameku. Kenapa jadi gamemu? Ih, kok gamemu? Ini gameku. Heh, apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur 2021 dengan nomor 188-1-KPTS-013-2021 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur, diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas biaya balik nama untuk yang kedua dan lain-lain. Insentif pajak 20% maksud saya untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya 30 juta berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang. Mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa membayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria, BRPTN, dan Pos Indonesia. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo Kota. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Baik, kita masih bersama dalam program Smart Finance, di mana bijak menyikapi fenomena pinjaman online bersama dengan Associate Profesor Dr. Murfin Joshua Sembiring. Beliau adalah Rektor Universitas Macung Malang dan juga pengamat ekonomi. Pertanyaan Anda silakan Anda sampaikan di 0811 309 1009 atau juga Anda bisa tulis di kolom komentar di channel YouTube kami LBBL Radio Suara Sidoarjo. Baik, Prof. Sembiring, ini saya coba cek untuk pertanyaan yang sudah masuk lewat WA. Di antaranya pertanyaannya ini begini dari Mbak Santi di Semambung. Oke, saya mau investasi tapi pakai uang pinjol dan akan kembali ketika investasi saya untung. Nah, untuk menghindari kelalaian perlukah penandatanganan surat hitam di atas putih? Itu dari Fatur Jalu. Kemudian untuk batas sebentar. Oh ini untuk aturan sebenarnya untuk pihak debt collector itu harusnya seperti apa kalau kebetulan ada nasabah yang gagal bayar atau belum bisa membayar. Mohon dijelaskan Pak Murfin Sembiring. Oke, terima kasih. Ada 2 pertanyaan tadi ya. Yang pertama dari Fatur Jalu, yang kedua dari Mbak Santi tadi. Monggo, Prof. Sembiring. Ya, Mbak Santi, jadi kalau mau
pinjam uang lewat pinjol dan dimanfaatkan untuk investasi, ya memang harus analisanya bagus. Kalau di dalam manajemen investasi atau manajemen keuangan itu ada namanya ROI, return on investment, itu ada rumusnya. Jadi artinya berapa persen sih tingkat pengembalian investasi karena kita minjam uang tadi itu. Semakin tinggi persennya berarti semakin visible gitu kan ya. Atau ada juga perhitungan break even point dan sebagainya. Tidak apa-apa, justru banyak pengusaha-pengusaha sukses itu bukan modal sendiri. Dia modal pinjam ke perbankan, tinggal hitungannya memang harus cermat gitu kan, karena ada kewajiban pengembalian modal, pengembalian pokok, pinjaman pokok dan bunga. Jadi kalau itu terpenuhi dan lancar, berarti Anda sebenarnya orang yang fighter, yang sukses. Ya, bayar bunga aja berhasil kok usahanya, apalagi punya modal sendiri, kira-kira begitu ya. Yeah. Jadi tidak apa-apa, jadi harus ada hitungan yang jelas gitu ya. Kalau untuk debt collector, minta aja sertifikasi yang tadi saya bilang, itu ada. Karena memang orang yang pegang sertifikasi itu sebagai debt collector, itu sudah diajari tata caranya, etikanya gitu. Nah, cuman perlu juga dicermati di Indonesia ini kan sertifikasi itu kan bisa aspal, asli dan palsu. Nah, itu juga harus cermat juga. Gitu. Iya, saya kira gitu. Iya. Ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya nih, menarik nih, dari Mbak Ulil yang ada di kawasan Sukodono. Mbak Ulil pertanyaan begini, kalau sudah terlanjur pinjam di pinjol ilegal itu dan juga istilahnya itu kondisi keuangan yang juga agak nggak bagus ini ya, karena mungkin Mbak Ulil menyampaikan karena saya wira swasta, kadang juga pemasukan baik, kadang-kadang juga nggak baik gitu ya. Terus bagaimana cara untuk mengadukan ini, apalagi dengan teror-teror yang dilakukan oleh debt collector pinjol ini yang luar biasa, tidak hanya kepada saya tapi juga kontak-kontak yang ada dalam HP saya itu mereka bisa menyedot informasinya sehingga mereka juga memperburuk reputasi saya di mata teman-teman. Oke, matur suwun Mbak Ulul, ini juga mungkin keluhan dari beberapa orang yang diteror oleh debt collector pinjaman online. Ya. Gimana ini Pak Prof Sumiring? Ya. Jadi saya kira solusi bagi yang sudah terlanjur berhubungan dengan pinjol ilegal, saya rasa memang sebisa mungkin segera lunasi pinjaman, ya kan ya. Kalau belum mampu, ya negosiasi untuk restrukturisasi. Apakah ada penundaan? Apakah tadinya sebulan sekali, minta 2 bulan sekali pengembaliannya dengan skema-skema baru. Nah, jadi namanya udah terlanjur kan, jadi dinegosiasi aja. Lalu jangan lakukan lagi baru, jangan gali lubang tutup lubang. Misalnya punya utang di pinjol yang satu, lalu Anda menutupi utang lewat pinjol yang lain, yang gali lubang tutup lubang itu loh, yang lagunya Roma Irama itu loh. Itu. lalu blokir semua telepon ya. Blokir semua telepon yang melakukan penagihan yang tidak beretika, blokir aja. Dan kalau tidak bisa, itu yang kejadian kemarin kan digerebek polisi, memang harus aduan ke polisi kan gitu ya. Segera lapor ke polisi karena mereka merasa diteror dan keluarganya diintimidasi gitu ya. Itu kan pasalnya perbuatan tidak menyenangkan. Ya, lalu terakhir ya berhentilah meminjam dari pinjol ilegal. Iya. Jadi ini mengingatkan saya pada pengalaman teman saya ini yang jadi ketika pinjam di pinjaman online pinjol dan kebetulan bayarnya ini agak ya mungkin karena faktor keuangan juga belum sempat bayar sehingga teror telepon terus WA, dan di sisi lain dari kontak data yang dimiliki di HP itu saya nggak tahu, mungkin pinjol itu punya teknologi apa begitu ya sehingga bisa istilahnya itu dalam tanda kutip menyedot kontak data kita, nomor kontak kita di HP kita gitu ya, sehingga nomor ketika teman saya ini mengalami gagal bayar atau belum sempat untuk mengangsur
ini teman-temannya ini yang di broadcast SMS ini, tolong si A ini belum bayar ini pelaku ini nih. Seperti itu. Jadi terornya tidak hanya kepada si peminjamnya itu, tapi juga ke teman-temannya. Akhirnya teman-temannya juga istilahnya komplain kepada temannya. Ya, dengan harapan teror itu dengan harapan teman-temannya terenyuh, nah mau membayar kan. Itu kan targetnya. Kalau nggak terenyuh ya sudah. Ada dua kemungkinan, Pak. Bisa terenyuh, bisa malah semakin marah ini. Baik, jadi kalau pesannya untuk Mbak Olil tadi, kalau memang tidak berkenan, jadi kalau memang ada cara-cara yang teror yang sekiranya itu sangat tidak manusiawi, bisa lapor ke polisi begitu ya. Tapi diupayakan untuk melakukan restrukturisasi kepada pinjolnya. Itu kalau untuk restrukturisasi harus ada kesepakatan dua belah pihak atau pinjolnya yang memberikan opsi atau bagaimana, Prof. Sembiring? Kalau pinjolnya kan kalau bisa lunas hari ini kan dia minta seperti itu, dia paksa kan. Itu psikologinya kan begitu. Kita yang sebagai nasabah yang kita harus negosiasi. Saya niat bayar, saya ngakui ada utang. Saya niat bayar, tapi saya belum mampu saat ini karena usaha saya naik turun. Nah, bagaimana kalau kita bahas yang tadinya 1 bulanan, saya bayar tiap 2 bulan, atau bunganya dikurangi. Kalau bank konvensional dalam keadaan COVID ini, itu mereka lakukan daripada nggak sama sekali masuk ke perbankannya kan, dan memahami juga kondisi nasabah. Itu umum terjadi, restrukturisasi di sektor perbankan atau keuangan. Dan itu wajib difasilitasi oleh pinjol. Kalau pinjolnya itu nggak berkenan, bagaimana, Prof. Sembiring? Nah, ya itu kan namanya negosiasi kan harus sepakat berdua. Kalau dia berkeras, iya tuh ya sampai ada titik temu, udah ya dua belah pihak. Kalau merasa terganggu ya cari cara lain lah untuk penyelesaian, entah pinjam di keluarga dan sebagainya, dan tidak lagi berhubungan dan pinjol-pinjol yang keras seperti itu. Iya. Kan gitu. Karena memang ada konsekuensinya gitu ya. Ketika kita minjam sesuatu tapi boleh dibilang tidak ada syarat dan juga lebih mudah, tapi risikonya lebih tinggi. Iya kan, ya makanya kalau saya sih sering ingatkan, tidak ada makan siang gratis, tidak ada penghasilan tinggi setinggi-tingginya. Kalaupun ada, patut cek dan recheck berulang kali, ada apa ini, kan gitu ya. Kok mudah banget gitu kan ya. Ya kayak orang nanamkan saham di pohon emas gitu kan ya, katanya sebulan bisa 2 kali lipat kembali. Itu kan rasionalnya kan di mana kan gitu ya. Tapi orang kan tergoda juga, jangankan orang yang nggak berpendidikan, yang berpendidikan pun terjebak kan itu, tergiur gitu. Nah jadi memang harus, kalau udah bicara ini harus jangan cepat mengambil keputusan, ya, harus pelan-pelan dianalisa gitu kan. Harus perbanyak literasi lah ya, sehingga kita nanti tidak sampai istilahnya itu menyesal di kemudian hari. Ini ada pertanyaan dari WA dari Mbak Amira di Lumajang. Aturan pinjol itu sebenarnya ada di Undang-Undang ITE atau OJK sih? Apakah izin lembaga pinjol sangat mudah sehingga banyak yang beroperasi sekarang ini? Ya itu izinnya dari OJK yang tadi saya bilang 98 itu ada. Kalau nggak salah ada nambah lagi 18 ya. Itu data saya per 6 Oktober 2021 ada. Itu yang jelas ya tentu OJK yang memberi izin. Dan ada nama-namanya. Ada pinjam yuk, ada pin plus, ada uang mi, pinjam duit, dana, batumbu, banyak itu, cash cepat nama-namanya itu. Kalau itu legal ya sudah, pasti dia taat kepada aturan-aturan, karena dia takut juga izinnya dicabut, karena dia juga dalam pengawasan, kan begitu ya. Semua debt collectornya juga sopan, ada sertifikasinya yang ditugaskan untuk debt collector gitu kan. Nah, tapi kalau udah di luar itu, ya gimana? Sulit dipertanggungjawabkan. Ya salah siapa? Ya salah pertamanya ya salah nasabah. Kenapa nggak hati-hati gitu kan? Kenapa memilih yang ilegal kan gitu? Iya. Tapi kalau sudah terlanjur seperti saran dari Prof. Sembiring, ya diupayakan cepat lunasi lah. Ya, jangan sampai
istilahnya itu berhubungan lagi dengan penjual-penjual seperti itu. Ya, itu. Biar enak makan, enak tidur gitu ya, jadi biar kita nggak stres. Betul. Baik, ini pertanyaan berikutnya dari Mbak Sofia yang ada di Gresik. Pertanyaannya begini dari Mbak Sofia yang ada di Gresik ya, untuk pinjol ini, apakah nanti kalau dari pengamatannya Prof Sembiring, Murfin Sembiring, apakah bisa melemahkan atau memukul seperti rumah gaden, lalu abang-abang kredit yang ada di pasar, gitu ya Mbak Sofia. Luar biasa Mbak Sofia ini. Itu yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan yang kedua adalah, untuk pinjol itu idealnya apakah harus sama dengan bank konvensional untuk bunganya? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sofia yang ada di Gresik. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi, menurut Mbak Sofia, dengan maraknya pinjol ini apakah memukul misalnya koperasi simpan pinjam atau gaden? Kemudian yang kedua, apakah bunganya memang harus sama, karena ini juga menjadi perhatian banyak orang ini. Monggo tanggapannya Prof sendiri. Ya, saya salah satu ahli koperasi ya, dan saya banyak sekali asosiasi yang saya pimpin untuk koperasi. Jadi kalau ada koperasi memberi pinjaman, misalnya di pinggir jalan 3 menit cair, ya tuh ya, dengan bunga 3% per bulan dan seterusnya, itu patut dicurigai bank titil berbaju koperasi. Karena koperasi itu ada anggotanya, ada rapat anggota tahunan. Jadi jangan orang lewat di situ bawa STNK langsung mampir tanpa pernah dia jadi anggota, lalu bisa pinjam uang, misalnya gitu ya. Itu pasti bank titil berbaju koperasi. Itu yang sudah lama kita ingin berantas, karena itu sebenarnya praktek-praktek ilegal sebenarnya. Berbadan hukum, anehnya juga berbadan hukum, kok bisa? Berarti kan dinas koperasi dengan notarisnya yang dalam tanda petik bermain kan gitu ya. Itu pemodal di dalamnya. Koperasi itu modalnya dari anggota sebenarnya, dan untuk anggota kan gitu ya. Itu sampai hari ini mencoreng nama baik koperasi yang legal, karena saya juga pernah 2 periode ketua koperasi kantor Kopertis wilayah 7 Jawa Timur gitu ya. Jadi saya tahu seluk-beluknya. Lalu juga seperti misalnya pinjol ini, pinjaman online ini sebenarnya merusak citra daripada pinjol yang legal kan gitu. Nah, kalau bicara persentase, tadi saya bilang, bayangkan pinjol ini mungkin tidak perlu gedung yang mewah, tidak perlu mobil, tidak perlu karyawan yang banyak, yang seragamnya tiap tahun ganti-ganti bagus-bagus, necis-necis gitu ya, dengan segala macam peralatannya dan cost unit di kantornya. Berarti dia bisa dong lebih murah bunganya ketimbang bank konvensional. Kalau bisa dia lebih murah dan bagus, caranya beretika dan ingin membantu masyarakat dan dia pasti masih untung, lah kalah nanti bank konvensional. Bisa-bisa bank konvensional tutup atau beralih fungsi ke pinjaman online. Sama dengan seperti taksi konvensional dengan taksi online kan, seperti Gojek gitu kan, awalnya kan benturan, tapi kan ya begitulah, dunia lain sudah lama kok, di negara lain seperti itu, kita aja ketinggalan. Begitu Mas. Iya, iya. Tapi kalau sekarang ini bunga pinjaman berapa sih sebenarnya untuk rate-nya? Saya terakhir belum dapat informasi ya di pinjol itu sendiri, karena beragam gitu ya pinjamannya itu. Jadi saya maksud kalau dia lebih rendah dari konvensional, berarti harus dong masuk akal, karena kan dia biaya kosnya kan tidak besar dia kan, online ini kan tidak perlu memelihara karyawan dan sebagainya gitu. Jadi artinya sangat kompetitif sebenarnya, daya kemampuan saingnya tinggi dengan konvensional. Oke, ini saya coba cek di satu di antara bank BUMN besar ya. Ini cuma saya mengartikannya, mungkin butuh bantuan dari Prof Sembiring. Jadi bunga pinjaman bank tersebut
kredit mikro adalah sebesar 14%, retail 8,25%, sementara yang non KPR 8,75%. Hitungannya itu per hari atau per bulan? Atau per tahun? Oh, kalau bank biasanya per bulan. Oh, per bulan. Biasanya per bulan. Oh, kalau udah 14% harusnya per tahun. Per tahun kan? ya. Jadi ya, kalau kami di koperasi itu saya sering karena saya ketua asosiasinya waktu itu ya se-Jawa Timur, saya bilang sebaiknya itu 1% per bulan. Jadi 1 tahun itu hanya 11%. Kan gitu ya. Iya, 12. Nah, flat. Nah, itu juga 11-12% lah ya. Ya, itu sangat menolong. Nah, ini kalau bank koperasi yang bank titil berbaju koperasi itu rata-rata paling rendah 3% per bulan. Per bulan 3%. Berarti itu kan sudah 30% lebih. 30%. Kan gitu ya. Nah, itu aja ukurannya. Kalau dia bunganya sudah di atas 13% atau 14% per tahun, ya patut dicurigai itu bank titil sekalipun berbadan hukum. Oke, apalagi selain bunga, ada juga beban yang dialami yaitu misalnya admin, kemudian biaya layanan itu kan juga langsung kena potong juga itu. Kalau yang seperti itu memang ada aturan tegasnya nggak di situ, Prof sendiri? Ya, itu masing-masing pelaku usaha itu yang melakukan ya. Jadi misalnya seperti awal-awalnya awal-awalnya kredit usaha rakyat kan gitu. Saya ingat tuh Direktur Bank Jatim suruh saya ngumpulin anggota-anggota saya se-Jawa Timur, saya kumpulin awal-awal KUR itu kredit usaha rakyat. Tapi bunganya tinggi sekali, teman-teman protes. Namanya kredit usaha rakyat kok tinggi banget. Akhirnya kan diturunkan sama Pak Jokowi kan itu. Bunganya berapa waktu itu? Saya nego. Waktu itu kalau nggak salah hampir 18% ya. Per tahun? Nah, akhirnya per tahun. Akhirnya kan diturunkan oleh Pak Jokowi 8 atau 9%. Waktu itu saya bilang kalaupun nggak diturunkan nggak apa-apa. Karena ini semua koperasi ini juga punya UMKM, punya bisnis. Oke lah, segitu pun nggak apa-apa waktu itu loh ya. Tapi grace periodnya, ambeannya, pinjam sekarang jangan nyaur sekarang. Kadang-kadang kan kita minjam 10 juta kan hari ini nggak bawa pulang uang 10 juta, langsung dipotong iuran pertamanya itu loh Mas. Betul. Iya kan, angsuran pertamanya itu. Apalagi, dan adminnya dan profesi, materai, macam-macam gitu kan. Nah, saya bilang, ini pinjam untuk bisnis. Jadi harus ada grace periodnya. Ibarat petani itu dia pinjam untuk nanam jagung. Nah kan jagungnya kan nanti berbuahnya kan 3-4 bulan ke depan misalnya. Saat itu dia nyaur kan bagus gitu loh. Saat itu dia bayar utangnya itu loh, mulai nyicil. Betul. Ada grace period istilahnya. Jangan Kenapa sampai nggak diberi kebijakan? mungkin margin keuntungan kita malah kita nggak dapat karena habis untuk bayar bunga dan sebagainya gitu ya. Ya, dan juga hati-hati memang kadang-kadang kita pinjam gitu uang adminnya digedekan, profesi apa itu ada uang itulah terus layanan materai. Jadi kelihatannya murah tapi sebenarnya tetek bengeknya jadi mahal gitu. Nah, itu yang kan perlu. mainannya perbankan kan sering begitu. Jadi kita harus teliti. Betul. Nah, itu betul-betul kita harus istilahnya itu banyak literasi lah sebelum melakukan pinjam meminjam, karena mungkin kita bisa pakai plan A, plan B. Kalau di sini kelihatannya kok meskipun bunganya gede tapi bunganya kecil tapi adminnya gede, kan kita bisa cari alternatif yang lain begitu ya, Prof Sembiring ya. Iya, kayak kredit motor lah. Itu kredit 4 tahun harus ikut asuransi selama 4 tahun, asuransi all race katanya. Lah kan itu berapa? Dipaksa kan itu? Iya, betul. Itu loh, dipaksa untuk asuransi itu. Baik, Prof Murfin Sembiring, kita kembali ke tema kita tentang fenomena pinjol itu sendiri, dan kita sudah di akhir pertemuan ini atau di akhir sesi ngobrol-ngobrol seputar pinjaman online. Ada pesan untuk kita semuanya, mungkin karena setiap orang sih memang butuh uang gitu ya, tapi supaya kita nggak terjebak dan juga kita nggak sampai akhirnya menyesal di kemudian hari. Karena kalau melihat dari beberapa catatan yang saya coba cek ini, rata-rata
mereka meminjam di pinjol itu ya juga untuk konsumtif, beli HP, beli kamera gitu ya. Jadi istilahnya itu tidak ada perputaran yang sifatnya produktif gitu ya. Pesan dari Anda ini Prof. Murfin, monggo. Ya, jadi kalau menurut saya pada dasarnya pinjaman online itu hadir sebagai penyelamat bahkan ya di tengah masalah keuangan yang mendesak dan dibutuhkan kan gitu ya. Tapi saya sarankan ya memang Anda harus buat daftar utangnya juga berapa dicatat pokok pinjamannya, bunganya, tenornya, pelunasannya, tenggang waktunya itu harus dicatat benar, diingat gitu ya. Lalu menghindari pengajuan pinjaman baru lah ya kan ya. Lalu atur keuangan lebih efektif. Kalau memang minjam untuk produktif ya jauh lebih baik kan daripada konsumtif gitu kan ya. Lalu juga kalau meminjam itu ya harus ada jiwa komitmen untuk melunasi utang gitu. Karena konsumen ini juga nasabah juga kan di mata perbankan kan ada nasabah yang nakal gitu ya. Ya betul. Minjam mau, membalikkan utang nggak mau. Jadi memang harus kedua belah pihak gitu kan. Apalagi misalnya dia kan banyak itu dia merasa wah saya ngerti hukum, oh saya mantan militer, ya masa berani debt collector gitu ya. Misalnya itulah. Ya tidak melulu soal pinjolnya saja yang bermasalah, bisa-bisa juga debiturnya yang bermasalah ini. Ya, niatnya ngemplang uang atau apa gitu ya. Nah ya gitu loh. Baik. Jadi gitu. Sementara di sisi lain seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Murfin Joshua Sembiring, bahwasanya kalau memang Anda merasa dirugikan atau dengan cara-cara debt collector yang tidak manusiawi, Anda bisa lapor polisi. Kalau pinjol ilegal ini bisa juga Anda laporkan kepada OJK ya. Tapi memang ya, satu lagi Mas. Seringkali kan ada teman ini minjam identitas kita, dia minjam sebenarnya, tapi pakai kita. Lah, dia ngemplang, kita yang dikejar. Nah, itu kan sakit. Nah, ini juga jangan terlalu percaya juga kan kepada saudara maupun teman gitu. Kita yang di blacklist gitu kan kira-kira. Gitu Mas. Akhirnya kalau kita mau butuh ke bank itu nggak bisa karena kena BI checking itu. Nggak bisa. Iya betul. Ini pengalaman yang dari orang lain yang bisa dijadikan pelajaran untuk kita gitu ya. Jadi kita hati-hati untuk apabila ada identitas kita yang mau dipinjam. Terima kasih Prof. Murfin Joshua Sembiring untuk waktunya. Sukses Mas untuk aktivitasnya. Panji, salam semua. Sampai jumpa. Juga. Amin. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Ya demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah mengikuti Smart Finance, bijak menyikapi fenomena pinjaman online bersama Associate Profesor Dr. Murfin Joshua Sembiring, SEMSI, Rektor Universitas Macung Malang, dan juga pengamat ekonomi. Saya Panji, akhir tugas. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.